Suwung laku sunyi luhur, orang Jawa itu penjelasannya seperti apa? Cara mencapai suwung seperti itu gimana caranya? Sampai kepada klimaks semedinya, titik tertinggi meditasi. Itu bisa menghentikan getaran rasa dan kemauan, tapi tidak tertidur. Tidak masuk dalam hidup. Sampai tertidur, tidak sampai masuk dalam hidup, tapi diam. Tapi dia. Satu detik itu sudah luar biasa. Sudah seperti berjam-jam. Seperti 10 jam, satu detik itu. Di alam sana itu. Diamnya itu. Nah ini yang mahal. Tapi masuk tertidur. Itu jarang terjadi. Tapi kalau terjadi, waduh dia mikir, emang ini. Kenapa kok masuk? Sampai masuk. Dari kusuknya hendek tertidur. Kalau udah tertidur, wah ini namanya goib ini. Iya, iya. Sejarah itu mulai agak kabur. Itu setelah Daya Negara. Itu dari Raden Wijaya, terus Daya Negara. Nah, di sini ada sosok wanita, Tribuana ini. Nah, Tribuana Wijaya itu Dewi, iya. Ada sosok Tribuana Wijaya itu Dewi. Ada sosok Gayatri. Ada sosok lagi putranya Gayatri itu Hayam Wuruk. Itu waktu itu memang tokoh-tokoh hebat itu muncul. Pada zaman Majapahit menjelang kejayaannya itu muncul. Seperti sekarang ini. Tokoh-tokoh itu muncul. Nah, juga tokoh wanita. Ini harus menjadi catatan bahwa pada masa menjelang kejayaan Majapahit itu muncul sosok wanita memang. Nah ini siapa? Kita masih sekarang ini sosok wanita yang dulu diunggulkan itu, Tribuana Wijaya dan Gayatri ini, yang akhirnya ngelus-ngelus Hayam Wuruk itu sekarang siapa? Ini yang perlu dicari kan, tanpa lepas dari pro kontra. Tapi pro kontra ngirbeti, ya. Tapi pikirannya muni iki, batinnya ojo iki lagi. Itu. Bah. Kita bicara laku nih sekarang, laku spiritual. Suwung laku sunyi luhur, orang Jawa itu penjelasannya seperti apa? Laku apa? Suwung sunyi leluhur, orang Jawa itu penjelasannya seperti apa? Terus cara mencapai suwung seperti itu gimana caranya? Seperti apa? Kan ada dua itu. Satu itu keinginan. Iya, keinginan. Jadi kita ini yang terus bergerak itu kan pikiran dan perasaan. Ya, pikiran, perasaan. Itu terus gerak. Ada kata getaran, bergetar frekuensinya itu. Manusia itu, selama manusia itu hidup dan tidak tidur, antara perasaan, rasa, dan keinginan atau karep ini bergetar. Ya. Kalau getaran rasa itu besar, kehendak besar, getaran rasa besar, getaran kehendak melemah. Sebaliknya kalau getaran kehendak itu besar, getaran rasa melemah. Ini alami. Jadi tidak bisa ditawar. Jadi misalnya ya, orang itu getaran rasanya keras. Artinya apa? Ya tidak punya hanya melamun, hanya rasa itu. Tanpa berpikir mau apa, mau segala malas, mau mandi malas. Apalagi mau bepergian malas. Nah, akhirnya ini berarti getaran rasanya tinggi, tidak punya kemauan, kemauannya itu kecil sekali, tipis sekali, yang bisa rasanya menjadi menang. Sebaliknya kalau getaran rasanya itu tinggi, orang itu menang, mau segala malas lah ya. Terus getaran rasanya tinggi. Nah, itu kalau getaran rasanya tinggi, kemauannya lemah. Itu selalu begitu.
Bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, manusia yang dianggap manusia sehat, ya, normal sehat, itu seimbang. Rasa dan kemauannya seimbang. Seimbang. Itu dinyatakan manusia itu normal dan sehat. Itu begitu. Kecuali manusia itu ingin meredam getaran rasa dan kemauannya. Karena dia dengan cara meditasi misalnya, dia tahu-tahu rasa dan kemauannya ini tidak bergetar, masuk dalam hidup ya tertidur. Kan banyak orang meditasi tertidur. Itu. Karena apa? Karena getaran rasa kemauannya diam, masuk dalam hidup. Itu, masuk dalam hidup, tertidur. Lalu kalau waktu tidur itu, tahu-tahu getaran rasanya itu keluar. Kemauannya tetap di dalam, mimpi manusia itu. Oh, rasanya melaku-melaku, rasanya ketemu konco, rasanya ngawang. Itu karena getaran rasanya keluar. Tapi tidak punya kemauan, tak ngawang yang Jakarta tidak ada itu. Karena getaran kemauannya di dalam. Lalu getaran kemauannya itu keluar dari sarangnya ini, sang hidup ini. Getaran kemauannya di dalam. Ini bangkrong. Kalau itu bahaya. Wong bisa metu dhewe mlaku-mlaku dhewe balik mana turu gak kroso. Itu. Makanya kadang-kadang orang suka begitu, di bawahnya dikasih karpet ya, dibasahi. Dia bangun menginjak dia sadar. Oh gitu. Nah gitu mlaku-mlaku udah karuan. Tapi orang terjadi. Nah itu. Nah, sedangkan orang meditasi itu memperlemah dua getaran ini. Rasa dan kemauan diperlemah. Tapi jangan sampai masuk dalam hidup. Demikian dia satu detik diam. Ini namanya apa ya? Khusyuk. Ini namanya apa ya? Sampai kepada klimaks semedinya. Titik tertinggi meditasi. Itu bisa menghentikan getaran rasa dan kemauan, tapi tidak tertidur, tidak masuk dalam hidup. Tapi masuk tertidur. Itu jarang terjadi. Tapi kalau terjadi, waduh dia mikir, eman nih. Kenapa kok masuk? Sampai masuk. Dari khusyuknya ning tertidur. Kan udah tertidur, wah ini namanya goib ini. Iya, ini yang dicari-cari oleh semua tokoh-tokoh spiritual, para ahli tasawuf, ahli apa itu? Makrifat dan sebagainya kan ini yang dicari. Tidak sampai tertidur, tidak sampai masuk dalam hidup, tapi diam. Satu detik itu sudah luar biasa. Sudah seperti berjam-jam, seperti 10 jam, satu detik itu. Di alam sana itu. Diamnya itu. Nah ini yang mahal. Dan itu tidak gampang ya Mbak? Tidak gampang, iya. Mungkin ada clue untuk laku seperti itu Mbak? Tidak, ya hanya dilatih aja. Dilatih aja iya. Kesadaran. Nah kalau di dalam bisa itu karunia. Dilatih pun itu harus bisa. Dan tidak boleh ingin bisa. Karena ini kehendak yang Maha Kuasa. Karunia, hidayah, inayahnya itu ya. Ya, kan di bahasa Islam inayahnya di sini. Itu. Jadi tidak bisa dibuat. Kehendak yang beliau sendiri. Bah, dalam usia Mbak Gatot yang sudah tidak muda lagi, apa kesadaran tentang hidup yang perlu diketahui teman-teman yang masih muda, Mbak? Ya, mempelajari spiritual. Dalam hal ini bertitik tolak kepada meditasi, semedi, hening, mungkin bahasa syariatnya itu zikir, siri, ya, kolbi, dilatih. Dimanapun, kapanpun, tidak perlu harus ada punya ingin apa-apa. Dilatih. Sehingga kalau sudah dewasa, sudah tua, nah berarti sudah punya jam terbang. Tidak dari apa lagi. Itu. Ya dilatih tanpa ada keinginan macam-macam. Selalu dilatih, ingat dilatih. Ya sekedar. Tapi kan ini sudah menabung. Menabung. Sehingga sampai tua pun sudah berarti tidak dimulai dari nol.
Walaupun apa oleh, tidak perlu bicara tentang hasilnya apapun itu bagi para pelaku spiritual. Oke, Pak. Kita kan Sabtu Palon Nage Janji, Pak. Iya, iya. Nah, itu siapa yang berjanji dan janjinya apa, Mbak, kira-kira? Nah, ini memang kalau di masyarakat Jawa tentang Sabtu Palon Nage Janji, terus bertanya janjinya apa? Janjinya apa? Nah, Ya. ini Terus siapa yang ditagih? ini banyak orang bicara politis jadinya. Oh gitu. Iya, politis. Nah, tapi kalau setelah kita bicarakan secara politis, masalah kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan, macam-macam itu, nanti di ujungnya, ya seperti saya ngomong tadi itu yang dicari. Oke. Iya, yang dicari. Oke, Jadi oke. istilahnya itu loh, gini, aslinya, kata Sabtu Palon itu, semua bangsa-bangsa ke sini, dari mana-mana, Eropa, Arab, India, Cina, terus di samping mencari nafkah, di samping menjual barang, berdagang, kan ada sesuatu, apa? Pandangan spiritual yang dicari. Pandangan spiritual. Yang Pak mengenai, yang saya sampaikan tadi itu. Oke. Jadi kamu itu mencari ini loh. Nah, jadi semua ajaran spiritual, saya tidak nyebut yang istilah macam-macam ya, ajaran spiritual, ketuhanan, itu aslinya di situ. Yang kamu cari itu, saya yang punya. Kamu cari gitu. Kamu mengupas ajaranmu itu macam-macam sampai kamu buat macam-macam, aslinya ini loh. Itu orang Jawa yang punya. Nah, ini bukan kita apa ya, sok udah kira Jawa, enggak, nyatanya begitu. Nyatanya begitu. Di mana saya sebut nyatanya? Dulu ajarannya kamu bapak itu untuk merugikan umat manusia, kamu buat pecah belah. Nah ini. Sekarang kan malah berarti kamu udah tahu kan? Menjadi alat untuk memecah belah. Iya. Harusnya kan menjadi alat untuk pemersatu kan. Nah iya, mestinya mempersatukan kan. Geng. Tapi kenapa dibuat alat untuk pecah belah? Wong itu mempersatukan. Kan gitu kan. Berarti Anda enggak ngerti. Jadi ini ojo nyebarno, malah tak tuturi sampean. Nek perlu aku suruh ngerti, tahu suruh sampean ngerti. Berarti itu pecah belah sampean. Ngono. Iya. Sama dengan seperti itu. Iya. Pada saat zaman sekarang, Mbak, itu kan banyak orang yang mencari ketenangan, bahkan kan berlatih yoga dan lain sebagainya. Nah, itu kan seperti zaman nenek moyang kita dulu bersemedi, Mbak ya. Iya. Nah, meditasi dan semedi orang Jawa itu bagaimana, Mbak? Terus manfaatnya untuk apa? Kalau sudah bicara masalah manfaat, itu bukan lagi semedi. Jadi bagi orang Jawa, semedi, meditasi, hening itu merupakan bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan yang diajarkan oleh orang tua sejak masih kecil. Tanpa ada ditujukan gunanya, tujuan tidak perlu. Dilakukan aja. Berarti kita nggak perlu tahu tujuannya apa, iya, yang penting dilakukan. Iya, dilakukan. Kalau sudah diberi tujuan, nah ini lain lagi sudah. Ada pamrih di situ. Ya. Jadi lakukan aja. Bab itu lagiane wong Jawa. Itu lagiane. Jadi tidak lepas daripada apa ya, ketuhanan dengan cara orang Jawa sendiri. Itu. Ya. Mbah, budaya Timur kan masuk ke Indonesia ya, Mbak ya. Setelah itu budaya Timur itu seolah memusuhi animisme dan dinamisme. Sebenarnya kalau leluhur kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, salahnya apa dan di mana? Syaratnya apa? Salahnya. Ya. Begini, istilah animisme, dinamisme itu bukan istilah kita kan? Kan bukan istilah kita, itu kan bahasa asing. Bahasa asing. Bukan bahasa Jawa. Nah, itu mereka yang membuat karena mereka itu merasa memiliki tempat negara di mana wahyu turun ya, yang mengajarkan kepada manusia tentang kehidupan, tentang hidup dan mati ya, sehingga mereka merasa memiliki ilmu itu kan ya. Nah, kita dianggap tidak punya kan gitu kan, kita tidak punya. Nah, akhirnya kita diajari ilmu itu. Lantas
mereka kesini tuh mencari apa? Mengajari, datang membawa ajaran. Tapi setelah dunia ini maju, modern, kita belajar sejarah. Ternyata mereka kesini cari makan. Di mana negara mereka itu negara yang tidak menjamin untuk kehidupan. Terutama untuk pangan, sandang, pangan, papan. Kata-kata sandang, pangan, papan ini menjadi pembicaraan kita sehari-hari. Menjadi apa ya, tonggak-tonggak kehidupan yang di mana kita berada. Pangan, sandang, sandang pangan, papan. Nah ini, kita yang memiliki. Nah mereka ternyata mencari ini. Mencari ini. Makanya kalau mereka itu akhirnya mengajarkan sesuatu, katanya kalau kita tidak nurut, salah. Iya. Kudu nurut. Akhirnya terpecah belah kita ini. Nah ini kan memudahkan mereka untuk mencari nafkah. Ini kadang-kadang kita ini sampai saat ini pasti belum sadar penuh kita ini. Bahwa kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Itu. Jadi sehingga kita ini apa ya, menjadi kehilangan sehingga ternyata bahwa sandang pangan papan itu di sini gudangnya sandang pangan di Nusantara ini. Iya, makanya berkali-kali saya menyebutkan kan, repsi dempermanem datanono sebanyak aja rono toko samiro datan rumahku. Andis nenggito negari pundi hingga kaya kau abdi dosa Purwo eko sepedi adilin duit dosa 10 Purwo kawitan. Senajan toh kadang dan sebagainya itu ya, negeri yang gemar ripah Lodinawi, Toto Tentep Kertotur Harjo kan kita. Lo lulus tanpa tindandur, dinaput tanpa tinuku. Kita ini negeri kita ini makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran tanpa tinandur, tanpa ditanam, cukul. Sedangkan di tempat mereka tidak cukul itu. Baru kalau benih dari kita, di sana ditanam di sana cukul. Kita enggak, lulus tanpa tinandur. Sudah tersedia. Ya. Tapi sekarang dalam merubah tanpa tinandur. Ditandur mesti ya cukul, tanpa tinandur cukul. Karena alamnya mengandung itu. Mengandung benih-benih, sayur, buah, makanan-makanan karbohidrat seperti jagung, padi itu mengandung sudah unsurnya itu. Cukul dengan sendirinya tanpa ditanam. Ini sayangnya dalang kok nurut. Dirubah itu tanpa sarwotinandur, tanpa ditandur. Dinarmu tanpa dulu itu sudah ada jual beli, hanya mengambil saja dari banyaknya. Sampai sekarang pun ada kata ada bangsa asing masuk, jadi kita tanpa pembeli. Yang gitu. Itu jadi kata-kata itu memang perlu disadari sebagai dasar dari kita sebagai bangsa ini untuk mampu mempertahankan diri dari pemanfaatan orang bangsa lain. Tetap juga dasar untuk kerukunan kita sebagai bangsa yang satu. Ini karena ini yang diharapkan mereka. Kalau kita rukun bersatu, mereka sulit menguasai kita. Mereka akan menjadi gampang menguasai kita setelah kita dipecah belah dengan dasar macam-macam sampai betul-betul bermusuhan dan perbedaan ideologi. Nah, itu yang berkali-kali sebagai orang tua selalu mengingatkan, jangan kita dibujuk itu. Mbak Gatot, paham Jawa itu kan memiliki konsep yang namanya sedulur papat limo pancer, Mbak. Menurut paham Jawa itu bagaimana, Mbak? Menurut paham Jawa, konsep sedulur papat limo pancer, sorry. Iya. Itu kan paham dasarnya gampang sekali kan. Bahwa tubuh kita ini kan dari 4 unsur itu. Unsur tanah, unsur air, unsur panas, unsur udara. Ya, udara, tanah, air, panas. Ini kan 4 unsur ini. Tubuh kita. Dan semua benda itu punya kandungan 4 unsur ini.
Sebab ditanam di bumi, disiram dengan air, kena panas, kena udara, baru jadi. Nah, ini kalau anak-anak muda eksperimen itu apa aja, menanam pohon, ditanam di tanah, jangan kenakan matahari, jangan kenakan angin, ya mati. Iya. Iya. Tanam di tanah, kenakan angin, tidak kena matahari ya mati. Kena matahari, tidak kena air ya mati. 4 unsur ini tidak bisa ditawar. 4 unsur ini. Ini dulu papat. Nah, ini kandungannya dalam diri manusia. Karena manusia dari 4 unsur ini. Dan manusia menjadi dewasa besar. Ini karena makan 4 unsur ini. Ini karena ini kepentingan pokok disebut dulur. Kan gitu kan? Karena ini kepentingan pokok. Maksudnya jasmaninya dalam janin dari 4 unsur ini. Di dalam kandungan pun oleh si ibu disupport 4 unsur itu. Lahir pun juga begitu. Sehingga dari akrabnya janin itu dengan manusia disebut dulur. Bapak tadi mau paham. Nah, ini kan hanya begitu, Bang. Wah, itu ajaran koloni kebatinan itu. Waduh, ini angel gitu. Angel kan ini. Iya. Dan 4 unsur itu. Berarti unsur yang tadi itu ya, iya. yang kita konsumsi setiap hari, kita terima sebagai seperti misalnya sinar matahari itu, Mbak ya. Iya. Jadi kurang satu nggak bisa hidup. Kurang satu nggak bisa. Iya, harus lengkap. Pancer sang hidup. Ya, terus, lo apa begitu? Lo iya. Wah, itu ajaran Jawa lo. Sebetulnya bagian ajaran manusia itu. Ibu nggak percaya simbol-simbol yang ada.